mengaku berbangsa yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan yang sama. Sumpah yang diucapkan para pemuda revolusioner Indonesia tercetus pada 28 Oktober 1928, 92 tahun yang lalu. Sejak munculnya organisasi modern pertama di Indonesia pada tahun 1908 bernama Budi Utomo, organisasi lain pun tumbuh bak jamur di musim hujan dengan berbagai macam latar ideologi, nasionalis, islamis, marxis, komunis, sampai perkumpulan-perkumpulan kedaerahan semacam Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon, dan semacamnya. Akan tetapi, organisasi-organisasi yang banyak muncul itu masih belum cukup mewakili keindonesiaan kita. Tiap organisasi berjuang dengan ideologi dan caranya sendiri-sendiri. Perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam menjadi golongan merah dan golongan putih. Pemberontakan PKI 1926 yang dapat diredam dengan cepat oleh pemerintah kolonial Belanda adalah bukti bahwa walaupun cara perjuangan yang baru ini telah ditemukan, tetapi masih ada satu hal yang cukup dirasa kurang, ya, persatuan. Apalagi pada pihak pemerintah kolonial Belanda sendiri mulai bertambah represif kepada aktivitas-aktivitas organisasi-organisasi tadi. Jika persatuan tidak segera digalang, perjuangan kemerdekaan akan menghadapi jalan panjang tak berujung. Tahun 1926, dalam majalah Suluh Indonesia Muda, Soekarno menulis sebuah artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Artikel ini berbicara mengenai pentingnya penyatu paduan semua kekuatan untuk menghantam musuh yang sama, yaitu penjajah Belanda. Bukannya kita mengharap yang nasionalis itu supaya berubah faham menjadi Islamis atau Marxis. Bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi nasionalis. Akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara golongan-golongan itu, bahwa sesungguhnya asal mau saja tak kuranglah jalan ke arah persatuan. Demikian kata Soekarno dalam artikelnya. Bukan hanya Soekarno, para aktivis muda yang tergabung dalam berbagai organisasi pun menyadari bahwa kurangnya rasa persatuan selama ini telah mempersulit perjuangan mereka sendiri dan jelas memberi keuntungan bagi pihak Belanda. Para aktivis muda yang terkumpul dari organisasi dan perkumpulan-perkumpulan memulai upaya penggalangan persatuan ini melalui Kongres Pemuda yang pertama yang dilaksanakan pada April hingga Mei 1926 di Batavia, sekarang Jakarta. Dalam Kongres Pemuda ke-1 telah muncul kesadaran dan kesepahaman tentang perlunya bahasa persatuan. Mulanya, Kongres mengusulkan penggunaan bahasa persatuan ini antara bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Namun, masih terdapat golongan yang tidak setuju dengan istilah bahasa Melayu dan lebih condong mengusulkan bahasa Indonesia. Ini dimaksudkan agar penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pergaulan sehari-hari dapat diminimalisir, terutama di kalangan terpelajar. Kongres Pemuda ke-1 juga telah banyak menyadarkan organisasi-organisasi aktivis bahwa persatuan memang adalah hal wajib bagi setiap bangsa yang ingin merdeka. Maka diselenggarakanlah Kongres Pemuda kedua pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di 3 lokasi yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingenbond. Rapat kedua pada hari Minggu pukul 8.00 sampai 12.00 siang di Oost Java Bioskop Koningsplein. Dan rapat ketiga pada sore harinya pukul 17.30 hingga pukul 20.00 di Gedung Indonesische Clubgebouw. Dalam rapat ketiga inilah diperdengarkan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya. Namun, untuk mengelabui polisi Hindia Belanda, lagu diperdengarkan secara instrumental oleh W.R. Supratman tanpa lirik dengan menggunakan alunan biola. Di akhir rapat, diikrarkanlah sebuah janji suci sebagai bangsa Indonesia. Ikrar itu kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda.
Ikrar ini menjadi penanda bahwa betapapun berbedanya bahasa dan budaya di tiap daerah Indonesia, toh kita ternyata adalah satu. Peristiwa Sumpah Pemuda juga dipandang sebagai pengakuan fundamental dari sebuah bangsa yang masih dalam tahap pembentukan. Ia terbentuk setelah melalui garis waktu yang panjang. Setelah masa Majapahit, kita tercerai-berai menjadi satuan-satuan kecil komunitas budaya di masing-masing daerah. Tapi pada saat Sumpah Pemuda inilah kita berkehendak untuk mengumpulkan serakan-serakan pecahan itu untuk kita bangun kembali menjadi sebuah bangsa yang memang riwayatnya adalah satu, Indonesia. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.